Oke, halo Adiraika, kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Kali ini kita akan ngebahas materi manajemen keuangan chapter ke-14, yaitu terkait the cost of capital. Nah, di dalam chapter 14 ini, prinsip yang kita gunakan itu ada 5 prinsip, semuanya masuk dalam bab ini, yaitu money has a time value, there is risk return trade-off, cash flow are the source of value, market price reflect information, and individuals respond to incentive. Oke, jadi kita ngebahas tentang capital nih. Apa sih itu capital? Jadi capital itu kayak instrumen pembiayaan kita gitu. Nah, di situ di dalamnya ada utang sama ada saham. Jadi ada debt, ada saham itu yaitu saham common shares dan preference shares. Jadi ada dua. Oke, sekilas tentang cost of capital. Weighted average cost of capital atau WACC itu perusahaan adalah rata-rata tertimbang ekspektasi imbalan dari suatu sekuritas yang digunakan dalam mendanai kegiatan perusahaan. Nah, itu kan WACC ya teman-teman. Jadi WACC perusahaan itu rata-rata tertimbangnya gitu, ekspektasi imbalan dari suatu sekuritas. Nah, WACC ini berkaitan dengan tingkat imbalan yang diharapkan oleh pihak peminjam dan investor, serta untuk menghitung pendanaan campuran mix of financing tertentu. Nah, tingkat risiko perusahaan mempengaruhi WACC ada dua, yaitu tingkat ekspektasi imbalan dari sekuritas akan semakin tinggi bila perusahaan lebih berisiko. Jadi kalau perusahaan itu lebih berisiko, itu ekspektasi imbalannya makin tinggi. Kita tahu, high risk, high return, tinggi risiko, tinggi imbalan. Oke. Nah, yang kedua, risiko mempengaruhi bagaimana perusahaan memilih pendanaan. Apakah perusahaan itu pakai utang atau pakai ekuitas? Nah, makanya di bab ini kita ngebahas cost of capital. Jadi instrumennya itu bisa dari utang, bisa dari ekuitas. Terus WACC itu digunakan buat apa sih? Jadi WACC itu dibuat untuk menilai keseluruhan perusahaan, menentukan tarif diskon proyek investasi, dan merupakan tarif yang tepat untuk digunakan saat mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, ini ada persamaan dari WACC, Weighted Average Cost of Capital. Jadi, ini ada kata-kata after tax, ini khusus utang ya teman-teman. Kenapa gitu? Karena pajak itu biasanya hanya digunakan untuk instrumen utang atau debt. Jadi kalau di ekuitas dia itu nggak ada pajak. Jadi di sini common of stock itu nggak perlu after tax. Nah ini sebenarnya ada tambahan lagi nih, yaitu cost of preferred stock atau gue sebut aja cost of preferred stock ya, CPS. Itu dikali proporsinya berapa. Maksudnya apa sih ini? Ini tuh kita tahu gitu berapa proporsi masing-masing capital. Jadi di debt ini cost of debt-nya itu dikali proporsinya berapa, common stock-nya dia dikali proporsi berapa, preference shares dia dikali proporsi berapa. Intinya nanti itu baik debt terus plus common stock plus preference itu pasti proporsinya adalah 100%. Gitu ya teman-teman. Jadi ketiga-tiganya nih kalau dijumlah proporsinya itu pasti 100%. Jadi debt ini dia berapa persennya, common stocknya nanti berapa persennya, dan common preference stocknya nanti berapa persennya gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke perhitungan WACC. Contoh nih teman-teman, di sini ada 3 instrumen capital, yaitu ada debt, ada preferred stock, dan ada common equity. Ingat, weight-nya ini nanti pasti 100%. Katakanlah di sini debt-nya 50%. Oke. Terus di sini preferred-nya 30, common-nya 20. Ini contoh aja. Nah, jadi kayak gitu. Terus rumus dari perhitungan cost of capital khusus debt, dia itu ada pajak, teman-teman. Jadi kalau di soal diketahui tax itu hanya untuk debt. Oke. Rumusnya adalah cost of capital dari debt itu market rate-nya ya, berarti market rate dikali sama 1 dikurangi persentase pajaknya berapa persen. Misal gini nih, market rate itu 10%, pajaknya itu 30%. Nah berarti kan 1
1 min 30% pajaknya, atau berarti 10% dikali sama 70%. 100 kurangi 30 kan 70. Berarti 10% kali 70%. Ketemunya adalah 7%. Nah, berarti untuk debt cost of capitalnya adalah 7%. Itu perhitungannya, teman-teman. Buat perhitungan WACC. Jadi itu WACC, tapi sebelum itu, ini tuh WACC itu harusnya itu di akhir ya, karena kita harus tahu dulu konsep dasar dari debt itu kayak gimana, preference shares itu kayak gimana, dan common shares itu kayak gimana. Mungkin di teori nanti aku bahas dikit karena kita nanti akan fokus ke pembahasan soal gitu ya teman-teman. Nah, 3 langkah prosedur untuk mengestimasi WACC perusahaan itu ada 3, yaitu menentukan struktur modal perusahaan dengan cara menentukan bobot masing-masing sumber modal. Yang kedua itu estimasi biaya opportunity masing-masing sumber pendanaan. Biaya ini sama dengan tingkat imbalan yang diinginkan oleh investor. Yang ketiga adalah hitung rata-rata tertimbangnya WACC dari biaya masing-masing sumber pendanaan, baik dari debt, preferred stock, maupun common equity. Langkah ini membutuhkan penghitungan biaya setelah pajak dari masing-masing sumber modal yang digunakan perusahaan. Tapi ingat, pajak itu dia hanya dari debt ya teman-teman. Jadi kalau ada tax itu cuma dari debt. Oke, kita lanjut. Nah, menentukan bobot struktur modal perusahaan. Bobot itu didasarkan pada sumber pendanaan berikut, yaitu utang, jangka pendek dan jangka panjang, dan juga saham, baik itu saham preferen maupun saham biasa. Utang sebagai instrumen utang, saham sebagai instrumen ekuitas. Nah, kewajiban liability seperti akun payable tidak dimasukkan sebagai struktur modal, karena akun payable itu kan nggak ada bunganya, jadi kita nggak bisa ngitung cost of capitalnya. Yang bisa itu debt itu kayak obligasi gitu tuh baru bisa kita cari struktur modalnya, berapa sih cost of capital dari notes payable maupun obligasi itu tadi. Nah, secara teori nilai pasar lebih disukai untuk semua jenis sekuritas. Namun demikian, tidak semua nilai pasar sekuritas tersedia. Dalam prakteknya ini, pada umumnya kita menggunakan nilai buku untuk utang dan nilai pasar untuk sekuritas ekuitas. Gitu ya teman-teman, itu dalam prakteknya. Ini problemnya kita nggak perlu bahas, nanti langsung bahas aja di contoh soal, mungkin yang lebih relevan gitu ya teman-teman. Kita langsung masuk aja ke mengestimasi biaya sumber modal individu. Nah, biaya sumber modal itu ada 3. Utang, cost of debt, terus nanti ada cost of common stock, dan ada cost of preferred stock atau preferred equity dan common equity gitu. Yang pertama adalah cost of debt dulu, biaya utang. Biaya utang itu adalah tingkat imbalan yang diminta oleh peminjam saat mereka meminjamkan uang kepada perusahaan. Nah, kita estimasi tingkat imbalan yang diharapkan oleh pasar atas utang perusahaan dengan menggunakan nilai YTM dan bukan tingkat bunga kupon. Ingat ya, yield-nya teman-teman, market rate. Jadi, atau bisa dibilang kayak required rate-nya kalau di saham. Di sini tuh YTM-nya, yield to maturity, market rate-nya, effective interest rate-nya. Nah, bukan coupon rate. Jadi kalau perhitungan cost of capital, itu adalah yield-nya, MR-nya, dikali sama 1 min tax rate. Ingat, tax rate ini hanya ada di debt atau utang. Nah, jadi yield dikali 1 dikurangi pajak, ketemulah cost of capital dari cost of debt. Jadi cost of capitalnya, cost of debt-nya gitu. Oke teman-teman, cost of debt. Nah, ini contoh soal, jadi kayak misal nilai minimal 1000, kuponnya 5%, jatuh tempo 10 tahun, diperdagangkan 900. Ditanya berapa cost of debt-nya jika pajak 30%. Yang pertama kita hitung PV-nya dulu. Oh, PV-nya udah ada, min 900, sorry. Terus nilai nominal ini sebagai FV 1000. Yang kita cari adalah yield-nya pakai rumus rate. Ternyata rate-nya ketemulah angka 6,38. Ya udah, berarti cara nyari cost of capital adalah MR dikali sama 1 min tax. Nah, tax-nya gini kan 30%.
Ya kan teman-teman? Ya udah berarti MR-nya 6,38 dikali sama 1 kurangi 30% atau 6,38 kali 70%. Ketemunya 4,47%. Gitu teman-teman. Ini cuma corporate bond rating kayak yang dulu kita bahas di sebelum UTS. Jadi kan bond itu punya rating ya teman-teman. Punya rating masing-masing. Nah, terus ada tahunnya, jadi ini bisa langsung nentuin gitu. Misal dia itu bond itu ratingnya adalah BBB plus atau di sini ya. Nah, umurnya 3 tahun, berarti rate-nya itu udah dapat dihitung nih. Misal 5 tahun, kita dapatlah angka 1,91 gitu. Gitu teman-teman. Nah, setelah kita udah tahu nih cost of debt cara perhitungannya, sekarang kita masuk ke cost of preferred equity atau saham preferen. Nah, biaya saham preferen itu tingkat imbalan yang diinginkan oleh investor saat mereka membeli saham preferen kita. Rumus dari cost of preference ini sendiri adalah KPS, yaitu dividen preferred stock dibagi price-nya. Contoh nih, saham preferen Nugroho Company diperdagangkan sebesar 25 per lembar. Oke, berapakah biaya saham preferen tersebut bila nilai nominalnya itu 35 dan memberikan pembayaran dividen tahunan 4%. Nah, yang kita cari adalah dividen preferred stock-nya dulu. Dividen preferred stock yaitu adalah nilai nominal dikali dividen tahunannya berapa persen. Nilai nominalnya adalah 35. Dikali dividen persenannya adalah 4%. Nah, di sini ini ketemu 1,4. Ya udah, berarti cost of capitalnya adalah 1,4 dibagi sama harga jualnya yaitu 2,25 per lembar. Ya udah berarti 1,4 dibagi 25 ketemunya 5,6%. Ini adalah cost of capital. Gitu teman-teman. Nah, setelah kita udah tahu rumus pencarian dari preferred stock, jadi preferred stock itu cuma langsung ya dividen preferred dibagi price-nya gitu. Setelah kita tahu preference, sekarang kita masuk ke saham biasa atau cost of common equity. Nah, biaya saham biasa itu adalah tingkat imbalan yang diharapkan oleh para investor yang didapat dari investasi dalam sebuah perusahaan. Imbalan ini berasal dari dividen dan hasil dari penjualan saham. Kita tahu dua pendekatan untuk perhitungan saham biasa itu ada dua kan teman-teman. Ada dari dividen growth model di sebelum UTS dan CAPM. Nah, the dividend growth model, pendekatan arus kas terdiskonto, itu apa sih? Jadi itu estimasi harapan arus kas dividen yang diberikan oleh saham biasa. Setelah itu, menggunakan estimasi dividen ini dan harga saham saat ini, kemudian menghitung internal rate of return dari investasi saham tersebut. Jadi kan rumusnya kayak gini ya. Nah, dari rumus ini kita langsung dapatlah persamaan dari cost of capital dari biaya saham biasa, yaitu apa? Yaitu D1 dibagi price-nya ditambah G, gitu. Nah, D1 itu apa sih? Jadi, rumus dari D1 adalah D0, ini kalau nggak salah ya teman-teman, D0 dikali persentase tingkat kenaikannya berapa. Contoh kalau kenaikannya 5%, nya 5% nih, yaudah berarti D0 kali 105%. Tuh, jadi 100 D0 kali 1 plus persentase dari G-nya. Gitu sih teman-teman, buat nyari D1. Nah, ini contoh soalnya lanjut ke materi aja, karena contoh soal nanti akan kita fokus bahas di soal LMS. Terus ini adalah pengestimasian tingkat pertumbuhan atau G. Tingkat pertumbuhan itu kita secara realita ya, itu bisa diambil dari situs atau websites dan menggunakan data historis. Ini cuma pengestimasian tingkat pertumbuhan. Oke, pro dan kontra dari dividen growth model approach. Itu apa sih? Pro-nya itu mudah digunakan. Tapi kontranya itu dividen growth model ini dia itu sangat bergantung pada kualitas estimasi tingkat pertumbuhan gitu. Ada G-nya. Kalau nggak diketahui G-nya, kita susah ngestimasinya. Asumsi yang tidak realistis tentang tingkat pertumbuhan dividen yang konstan. Inilah kontra dari penggunaan dividen growth model.
Makanya juga bisa pakai Capital Asset Pricing Model atau CAPM, di mana rumusnya yaitu risk free ditambah beta dikali MRP. MRP itu expected return on market portfolio dikurangi risk free rate-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang tadi dividend grow model itu ada pro kontra, CAPM juga ada nih pro kontra. Apa itu? Pro-nya itu mudah digunakan, tidak bergantung pada asumsi dividen pertumbuhan. Nah, kontranya, pilihan akan risk free itu tidak secara jelas ditentukan risk free-nya. Estimasi beta dan market risk premium sangat bervariasi tergantung pada data yang digunakan. Gitu. Ini contoh soal, aku lanjut aja. Langsung lanjut ke sub pokok bahasan kita selanjutnya. Perhitungan firm WACC. Jadi saat estimasi WACC, ini perhitungannya ya teman-teman. Perhitungannya adalah, yang pertama kita harus tahu bobotnya. Bobot haruslah didasarkan pada nilai pasar dan bukan nilai buku. Ingat, dari nilai value dari marketnya ya, bukan book value-nya. Nah, terus menggunakan biaya opportunity berbasis pasar. Oke, bukan historis. Lalu menggunakan bobot yang melihat ke masa depan dan biaya opportunity. Itu adalah perhitungan dari WACC. Oke teman-teman. Terus kita lanjut ke pengestimasian cost of capital suatu proyek. Maksudnya apa tuh? Yaitu WACC perusahaan tidak harus digunakan untuk mengevaluasi seluruh investasi baru. Jadi kadang tuh kita itu nggak butuh mengevaluasi seluruh investasi, kita cuma butuh beberapa divisi gitu. Nah, karena seluruh proyek memiliki resiko yang unik, namun demikian dalam praktek banyak perusahaan menggunakan WACC tunggal untuk seluruh proyeknya. Jadi kayak gini ya, ini ilustrasinya, mengilustrasikan bahaya penggunaan tingkat risiko tunggal untuk mengevaluasi proyek investasi dengan level resiko yang berbeda-beda. Gitu teman-teman. Nah, terdapat tendensi untuk mengambil banyak sekali resiko proyek investasi dan mengabaikan proyek investasi yang baik yang secara relatif lebih aman. Terus, perusahaan tidak secara khusus menggunakan cost of capital proyek. Kenapa? Karena itu tuh merupakan hal yang sulit untuk menelusuri sumber pendanaan suatu proyek individual, disebabkan oleh sebagian besar perusahaan mendapatkan banyak uang berasal dari seluruh proyek. Itulah kenapa dia tidak secara khusus menggunakan cost of capital. Yang kedua, perlu tambahan waktu dan biaya bagi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan proyek baru. Itu ya, makanya ada pengestimasian WACC divisi. Jadi kita nggak lagi full satu proyek secara utuh, tapi lebih fokus ke masing-masing divisi-divisinya gitu. Nah, jika suatu perusahaan melakukan investasi dengan banyak karakteristik resiko yang berbeda, maka kita dapat mengestimasinya dengan WACC divisional. Maksudnya itu kita fokus ke masing-masing divisinya gitu. Itu penggunaan WACC ya teman-teman. Nah, ini kan kita udah lanjut ke yang terakhir, yaitu fluctuation cost and project NPV. Jadi biaya mengambang dan NPV proyek. Rumusnya itu adalah fluctuation cost adjust initial outlay itu financing needs dibagi 1 dikurangi floating cost as a percent. Jadi persentase fluctuation-nya itu berapa gitu. Nah, ini contoh aja. Jika sebuah perusahaan butuh dana 100 juta untuk biaya proyek baru dan biaya pengembangnya diperkirakan sebesar 5,5%, maka berapa nilainya? Ya kita udah bisa ngitung nih. Financing needs kita adalah 100 juta. Kita butuh dana 100 juta. Ternyata biaya pengembangnya itu 5,5%. Ya berarti rumusnya 100 juta dibagi 1,055%, ketemunya 105,82 juta. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun kita misal katakanlah dipotong biaya mengambang ini 5,5%, jadi 105,82 juta ini dikali 94,5%, 100 dikurangi 5,5 itu ya, ketemu 94,5, itu hasilnya jadi 100 juta gitu. Jadi financing needs kita itu nggak berubah, dalam artian tetap sesuai berapa kebutuhan pendanaan kita. Jadi makanya kita kalau menyiapkan dana itu pasti sedikit lebih tinggi dari financing needs. Kenapa? Karena kalaupun dipotong persentase flow sessionnya, financing needs kita itu nggak berubah, tetap di angka 100 juta gitu teman-teman. Oke, ini contohnya nggak ada, maka abis ini kita lanjut ke soal di LMS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.